Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam satu atau dua video terakhir, itu netizen di grup kita ini ada yang bertanya, gitu, kenapa sih Yusuf Mansur nggak berani menjawab atau mengambil tindakan yang lebih jauh? Misalnya melaporkan ke polisi, gitu, karena merasa nama baiknya dicemarkan dan sebagainya. Gitu. Sebenarnya persoalan-persoalan seperti ini telah lama dibahas di internalnya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur tuh orangnya sangat sensitif lah. Satu buku kecil saja ada muncul, wah dia udah mulai mencari itu, dan timnya pengacaranya dibahas sama dia dari berbagai sektor, gitu, dari berbagai sisi. Akhirnya pengacara misalnya menyimpulkan, Ustaz, sebaiknya antum jangan menggugat dah. Karena kalau digugat akibatnya misalnya nih kasusnya membesar. Kemudian cakupannya meluas. Dia dengan menggerutu nanti, udah dia diam. Tahu-tahu tiba lagi buku misalnya. Wah, buku berikutnya dia akan emosi lagi tuh. Nah sekarang ketika YouTube bermunculan, YouTuber menghantam dia dari segala sisi, kok dia nggak bereaksi? Menurut pemahaman kita atau kajian dia dengan tim dia merasa ya keadaan tuh sudah berubah. Dia nggak bisa lagi memblokir, gitu. Coba diblok nggak bisa dia. Tapi mana yang bisa dia lakukan, pasti dia lakukan, ya kan? Dan bisa coba lihat itu ada kecurigaan salah satu channel tiba-tiba hilang gitu, kontennya hilang. Ya itu banyak asumsi ini siapa yang berada di belakangnya nih gitu. Dan kalau bisa, Yusuf Mansur orangnya sangat berhitung nih menang nggak gitu. Kemudian cost-nya besar nggak? Itu yang dia pikirkan. Kalau soal nama buruk, nama dia nggak peduli tuh. Ntar juga lupa orang. Gitu. Jadi itu yang secara garis besar begitu Yusuf Mansur mensikapi persoalan. Misalnya nih, ada anggapan mungkin dia nggak mendengar. Kata orang nggak mungkin nggak mendengar. Contoh, itu Taiba TV pernah mengangkat wawancara dengan Iqbal. Iqbal walaupun berpakaian apa itu dia tutup wajahnya, ternyata Yusuf Mansur bisa mengenal orang itu gitu. Karena orang itu temannya katanya. Tapi apa reaksinya? Yang pertama Yusuf Mansur hanya bersikap ya aneh doain ya, semoga antum banyak rezeki. Artinya dia nggak bisa kan membantah substansi yang dibilang oleh Iqbal, Yusuf Mansur tuh Anda maling. Dia nggak bisa bantah gitu, nggak bisa bantah dia. Kan berapa video itu yang dirilis oleh Pak Darso Arif, dia nggak bisa bantah, ya kan? Kemudian fakta-fakta yang kita kemukakan itu, dia juga nggak berani bantah. Nggak berani dia bantah. Paling-paling, dia merasa dia bagian dari kekuasaan gitu. Bagian dari kekuasaan, lantas ada orang yang bisa dia peralat, kasihlah uang jalan dikit gitu. Melaporkan orang ke Bareskrim gitu. Dia merasa dia penguasa nih. Oleh Bareskrim dibilang ini kan pasal ini nih pencemaran nama baik, polisi bisa langsung bertindak kalau orang itu penguasa atau pejabat tinggi negara. Yusuf Mansur apa dia penguasa? Apa dia presiden? Enggak kan? Maka laporannya itu mentah gitu. Gitu ya. Terus yang bisa melaporkan, ini seorang ada delik aduan, yang bersangkutan yang mengadukan. Nah di sini kalau yang bersangkutan yang mengadukan, Yusuf Mansur dia berhitung panjang dia, Apa yang dia hitung itu? Yang pertama, dia takut sekali nanti kalau dirinya sebagai pelapor kan dia juga diperiksa.
Nah, yang diperiksa misalnya dengan laporan-laporan itu, oh dia takut kalau nanti mengarah ke rekening-rekening dia. Oh takut dia. Apalagi kalau rekeningnya nanti dibuka. Dari mana sumber dananya gitu. Oh, ngeri dia, ngeri. Contoh nih, dia melaporkan orang pencemaran nama baik, dituduh dia menipu dan dia nggak terima ya. Kan ada. Buka aja itu rekening pengumpulan dana jemaah untuk bangun masjid di Spanyol. Kan ada nomor rekeningnya, banknya ada gitu. Autoresnya ada, kan tinggal dibuka. Saya sih secara pribadi mungkin saya tahu gitu, cuma kan nggak etis kalau kita buka jadi delik apa pula nanti gitu. Tapi Yusuf Mansur takut itu. Kalau itu dibuka, waduh, itu dia ngumpulin dana untuk pembangunan masjid kan bukan untuk dia janjinya itu. Kenapa dia pakai untuk pribadi gitu? Nah di sini takut dia kalau dipermasalahkan. Dan dana itu udah berapa miliar? Coba berapa miliar? Orang disyaratkan nyumbang ketika itu satu orang itu untuk membangun satu masjid di Spanyol itu minimal nyumbang itu 1 juta rupiah. Kata Yusuf Mansur, masa mau bangun rumah di surga uang 1 juta aja takut. Mau diganti dengan 1 Alphard di dunia. Berapa orang udah nyumbang? Takut dia. Dia takut sekali dia kalau rekening-rekening dia itu dibuka. Kemudian kalau cerita-cerita palsu itu ditanyakan, oh ngeri lagi dia. Yang ketiga yang dia takut juga, kalau kasus-kasus dia yang dilaporkan itu juga kembali diangkat. Takut sekali dia. Kalau dia bermasalah di Polda nih ditimpuk nih dengan laporan Ibu Ana gitu. Waduh, ngeri dia. Ngeri dia. Takut sekali Yusuf Mansur itu. Yang keempat yang menakutkan Yusuf Mansur itu lagi adalah kalau dia keluar biaya, berapa biaya yang mesti dia keluarkan gitu. Dia pada prinsip menerima uang, bukan mengeluarkan uang gitu. Kalau mengeluarkan uang lu minta ke Tuhan gitu. Takut dia. Nah, sekarang kalau dia bergerak lebih jauh gitu. Itu baru satu sisi kan, dia keluar duit banyak. Nah, orang-orang yang di sekitar dia kan tahu juga nih Yusuf Mansur ini duitnya banyak gitu. Ketika duitnya nggak keluar, nggak ada orang yang mau proses. Ada dulu tuh, katanya nih dalam sebuah video nih, saya mau dilaporkan gitu. Mau dilaporkan katanya. Ternyata kemudian laporannya mentah. Akhirnya ya dia pulang kampung, dia kembali ke profesi sebelumnya, jualan apalah gitu. Ya kembali aja dia. Nah jadi nggak mudah ya Yusuf Mansur tuh kalau menyangkut dia, kalau bisa dia tilap, dia sikat secara hukum, dia akan sikat orang itu. Kalau bisa dia masukkan penjara, pasti dia masukkan penjara. Kalau bisa dia ancam, pasti dia ancam. Kan lihat tuh Darso dikirim preman-preman supaya diam gitu. Dikirim penelpon gelap, ngancam dia, ya itu apalagi kasusnya kalau tidak berurusan dengan Yusuf Mansur. Ternyata kan nggak sukses. Malah netizen sekarang berbalik. Kalau ketemu Yusuf Mansur di luar rumahnya, di mana saja gitu. Kan dia jadi musuh publik sekarang ini. Karena itu jangankan untuk ke mall gitu ya. Aneh selawatin, bohong aja itu. Mana di mall, mana dia selawatin. Ke masjid aja dia nggak berani. Saya ada kawan tuh sejak kasus Kisah Al-Mansur itu muncul. Saya ada orang-orang di masjid dekat rumahnya itu. Itu dia bilang nggak pernah sholat subuhnya, nggak pernah pak katanya. Nggak pernah ke masjid. Kan saya nanya iseng nih, lu berani nggak ngasih kabar kita kapan Yusuf Mansur ke masjid? Gitu. Maksud saya itu ya jemaah biar nungguin di masjid, biar nggak ke rumahnya gitu. Kan enak ketemu jadi masjid, nggak bisa pulang dia udah gitu. Oh kita nggak berani dia ke masjid, jadi dia ketakutan gitu. Kalau ketemu orang, oh dia nggak berani tuh nunjukin di restoran mana gitu. Dia telah ada di situ, baru dia telepon, J, aneh dari dalam J, gitu aja dia. Jadi nggak gampang dia untuk melakukan serangan balik itu.
itu baru berhadapan dengan satu YouTuber. Kalau udah 10, semua mengarah ke dia gitu. Kemudian jemaah-jemaah yang dirugikan nunggu sekarang ini. Karena orang kita emang seperti mesin diesel ya. Panasnya itu lama gitu. Tapi begitu udah panas, menahannya juga susah. Kayak sekarang nih, coba aja kita beda sedikit nih, langsung netizen kita marah-marah. Jadi itulah para pemirsa, waktunya itu sekarang suasana itu sudah berbalik. Jadi kalau dari tahun 2000 sampai 2015 itu waktunya dan harinya Yusuf Mansur. Tapi kemudian pelan-pelan turun. Sekarang terjadi serangan balik yang mengejar dirinya gitu. Jadi dia sangat berhitung sekali dan sangat hati-hati. Mari kita lihat akhir drama cerita bohong-bohongan yang disampaikan oleh Yusuf Mansur dengan membawa jubah seorang ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.